Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cika Lestari dengan NIM 100212823280063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi tape. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tape. Yang pertama itu, singkong dikupas dan dicuci bersih menggunakan air. Kemudian, singkong dikukus selama 25 menit. Setelah dikukus, singkong dipindahkan ke wadah yang terbuka seperti nampan. Kemudian, singkong yang sudah dipindahkan tadi dibalurkan ragi secara menyeluruh. Setelah dibalurkan ragi tadi, taruh singkong ke wadah yang sudah dialaskan daun pisang. Kemudian daun pisang ditutup dan didiamkan hingga beberapa hari, hingga menjadi tape. Lama fermentasi tape ini memiliki lama yang berbeda-beda. Ada yang selama 48 jam, 72 jam, dan ada juga yang 96 jam. Lama waktu fermentasi tape ini juga berpengaruh terhadap beberapa aspek produk tape. Antara lain yang pertama itu ada tingkat kemanisan. Semakin lama proses fermentasi, tingkat kemanisan tape akan semakin berkurang. Karena semakin banyak gula sederhana yang diurai menjadi asam-asam organik, terutama asam laktat. Kemudian yang kedua ada pH. Nilai pH tape akan semakin menurun seiring berjalannya bertambahnya waktu fermentasi. Hal ini disebabkan karena terbentuknya asam akibat pemecahan pati yang langsung terus selama periode fermentasi. Kemudian ada aroma. Lama waktu fermentasi juga berpengaruh terhadap aroma tape, meskipun tidak berpengaruh nyata terhadap rasa, warna, dan tekstur. Terakhir ada kualitas organoleptik. Lama fermentasi juga mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu organoleptik tape, termasuk rasa dan aroma yang khas. Kemudian ada pun beberapa bakteri yang ada pada fermentasi tape. Yang pertama itu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan enzim yang dapat memecah karbohidrat kompleks dalam bahan baku tape menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Setelah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, lagi kemudian melakukan proses fermentasi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Ragi akan mengubah gula sederhana menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol inilah yang memberikan cita rasa khas pada tape. Kemudian bakteri yang kedua itu ada Lactobacillus sp. Lactobacillus sp ini mengubah gula menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam dan segar pada tape. Dan yang terakhir itu ada Acetobacter sp, yaitu bakteri ini berfungsi untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat yang menambah kompleksitas rasa pada tape. Kemudian, proses fermentasi tape singkong adalah proses biokimia saat singkong atau ubi kayu difermentasi oleh ragi, ditambah dengan bakteri tertentu. Biasanya ragi Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat. Dalam proses ini, reaksi kimia yang terjadi adalah perubahan gula sederhana atau glukosa menjadi etanol atau alkohol. Molekul-molekul organik karbohidrat seperti glukosa mengalami perubahan melalui reaksi oksidasi reduksi yang didorong oleh enzim dari ragi. Pengemasan tape ini memiliki peran yang sangat penting dan menarik konsumen dan memikat daya jual. Jenis kemasan tape yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada besek. Kemasan besek ini terbuat dari bambu yang memberikan kesan lebih tradisional. Dan yang kedua itu ada plastik. Kemasan plastik ini yang paling umum digunakan karena harganya terjangkau, ringan, dan juga mudah dibentuk. Kemasan plastik juga bisa berbentuk cup, pouch, atau kemasan vakum. Dan inilah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menulis PPT ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.